Bukayo Saka jadi pemain termal milik Arsenal. Bukayo Saka akhirnya mengikat masa depannya bersama Arsenal. Winger andalan milik The Gunners tersebut dilaporkan telah menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga tahun 2031. Saka kini disebut menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Arsenal dengan gaji mencapai 300.000 pound sterling per pekannya. Bagi Arsenal ini adalah langkah strategis. Klub mengamankan aset terpenting mereka di tengah ambisi besar berburu gelar di berbagai kompetisi musim ini. Patrick Kluivert resmi dapatkan pekerjaan baru. Patrick Kluivert memulai babak baru dalam karirnya setelah tak lagi menangani timnas Indonesia. Legenda Belanda itu kini bergabung dengan Cruyff Foundation dan terlibat langsung dalam proyek sosial di Ajax Amsterdam. Wasit IPL diistirahatkan usai bikin error di ajang Piala FA. Chris Kavanagh tak masuk ke dalam daftar wasit yang bertugas di Liga Inggris pada pekan ini, usai membuat sejumlah keputusan kontroversial saat Newcastle United mengalahkan Aston Villa di ronde keempat Piala FA di akhir pekan yang lalu. Kavanagh disorot tajam karena dinilai melakukan beberapa error. Ia diketahui mengesahkan gol tuan rumah yang dicetakkan oleh Tammy Abraham di menit ke-14, meski sang striker berada dalam posisi offside. Lalu Kavanagh juga hanya memberikan kartu kuning kepada bek Aston Villa Lucas Digne, meski ia telah melakukan tackle berbahaya dari belakang. Gagal penuhi klausul, Jackson akan dipulangkan ke Chelsea. Penyerang Bayern Munchen yakni Nicholas Jackson kemungkinan besar akan kembali ke Chelsea akhir musim ini. Ia tak bermain cukup banyak untuk bisa dipermanenkan oleh The Rotten. Saat Chelsea meminjamkan Jackson ke Munchen seharga 14 juta pound sterling di musim panas lalu, ada klausul yang mewajibkan Bayern Munchen mempermanenkan statusnya dengan biaya tambahan 56 juta pound sterling jika pemain Senegal itu tampil minimal sebanyak 40 kali. Igor Tudor langsung pusing 7 keliling. Igor Tudor langsung dihadapkan beberapa tantangan besar bersama Tottenham Hotspur. Tudor dituntut membangkitkan The Lilywhits dari keterpurukan dan dibuat pusing dengan banyaknya pemain yang cedera. Meski begitu, Tudor tetap antusias menyambut petualangan barunya di London Utara. Nakoda berpaspor Kroasia itu mengaku bakal berupaya mencari sistem permainan terbaik untuk bisa mengakali badai cedera tersebut. Manuel Neuer absen cukup lama. Manuel Neuer dipastikan akan menepi selama beberapa pekan setelah mengalami cedera betis kiri dalam kemenangan 3-0 atas Werder Bremen pada Sabtu yang lalu. Kiper berusia 39 tahun itu mengalami robekan otot ringan di betis kirinya dan ia tidak bisa melanjutkan laga setelah turun minum dan posisinya digantikan oleh kiper muda Jonas Urbik. Absennya dari Manuel Neuer datang di momen krusial. Bayern Munchen saat ini memimpin klasemen Bundesliga dengan keunggulan 6 poin atas Borussia Dortmund dengan kini tersisa 12 pertandingan. Arne Slot siapkan rotasi Liverpool jelang laga di Liga Inggris. Liverpool menjaga peluang meraih trofi musim ini setelah mengalahkan Brighton 3-0 pada babak keempat di Piala FA. Kini fokus mereka beralih ke kompetisi Liga Inggris. Tim asuhan dari Arne Slot dijadwalkan bertandang ke markas Nottingham Forest pada Minggu sore dengan target memangkas jarak dari 5 besar klasemen. Di tengah jeda 8 hari pertandingan, Arne Slot memiliki ruang untuk bisa menyegarkan timnya. Tetapi sayangnya sejumlah keputusan komposisi pemain justru memunculkan dilema baru. Nico Williams berisiko istirahat panjang di Atletico Madrid. Atletico Madrid tengah menghadapi situasi yang tidak mudah dan situasi itu tercermin jelas dari kondisi Nico Williams. Winger berusia 23 tahun tersebut terus dibayangi cedera pubalgia sejak awal musim yang membuatnya kesulitan tampil konsisten dan mempengaruhi kontribusinya di atas lapangan. Dalam 26 penampilannya di musim ini, Williams baru mencatatkan 4 gol dan juga 3 assist. Angka itu jauh dari ekspektasi untuk pemain dengan kualitas dan peran penting seperti dirinya. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih membuatnya tidak benar-benar bermain dalam kondisi terbaik. Barcelona paling banyak gagal penalti. Kekalahan Barcelona 1-2 dari Girona diwarnai kegagalan Lamine Yamal mengkonversi hadiah penalti jadi gol dan tren buruk kini diukir oleh Barcelona. Dengan demikian Barcelona berarti sudah gagal mengkonversi 3 dari 7 hadiah penalti di sepanjang musim ini. Barcelona jadi tim yang paling banyak melakukannya sama dengan Valencia yang memperoleh 3 kali kesempatan.
Anthony Gordon dinilai belum layak dihargai 100 juta euro. Anthony Gordon kembali menjadi sorotan setelah performanya mulai membaik bersama Newcastle United. Namun meski memiliki semua atribut sebagai pemain papan atas, ia dinilai masih perlu meningkatkan kontribusi angka jika benar-benar dianggap layak dibanderol 100 juta euro. Mantan gelandang dari Newcastle United yakni Jeff Hendrick menilai Anthony Gordon masih belum cukup konsisten untuk bisa menyandang label pemain 100 juta euro. Musim ini Anthony Gordon mencatatkan 10 gol dan 5 assist dari 35 penampilannya di seluruh kompetisi. Dan angka tersebut memang solid tetapi belum sepenuhnya elit jika dibandingkan dengan pemain yang dihargai di kisaran angka tersebut. Arsenal berpeluang datangkan Julian Alvarez. Arsenal tengah mempertimbangkan langkah besar untuk bisa memperkuat lini serang mereka dengan membidik Julian Alvarez. Mantan gelandang Arsenal yakni Emmanuel Petit menyarankan bahwa kehadiran Alvarez akan sangat sesuai dengan strategi dari Mikel Arteta. Sepanjang musim ini Alvarez telah menyumbangkan 12 gol dan 6 assist dari 34 penampilannya di seluruh kompetisi. Dengan prestasi tersebut tidak mengherankan jika banyak klub top Eropa yang menginginkan jasa pemain berbakat tersebut. MU bidik bintang muda untuk gantikan peran Casemiro. Manchester United siap menggebrak di bursa transfer musim panas dengan perburuan gelandang baru, dan nama yang kini mencuat adalah bintang muda Borussia Dortmund yakni Felix Magath. Pemain asal Jerman itu digadang-gadang sebagai kandidat utama pengganti dari Casemiro yang kini dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan dari Football Data, United telah memantau Magath yang selama 2 musim terakhir tampil menjanjikan bersama Borussia Dortmund. Liverpool siap melepas pemain andalan dari Italia. Masa depan dari Federico Chiesa di Liverpool nampaknya semakin tidaklah pasti. Laporan terbaru dari Calcio Mercato mengabarkan bahwa Liverpool siap melepas penyerang asal Italia tersebut di musim panas nanti. Dan kini klub London yakni West Ham United disebut menjadi peminat serius yang siap membuka negosiasi. Kini dengan situasi tim yang lebih stabil, keputusan melepas Chiesa dengan bandrol sekitar 17 juta euro disebut tinggal menunggu waktu. Ketertarikan West Ham United bisa membuka jalan baru bagi karir sang winger jika The Hammers mampu bertahan di ajang Liga Inggris musim depan. Mereka diyakini akan menawarkan gaji kompetitif sekaligus jaminan menit bermain yang lebih banyak. Sinyal bahaya, Dominic Szoboszlai dan juga Vinicius Junior saling kontak. Vinicius Junior mengakui bahwa ia cukup sering berkomunikasi dengan Dominic Szoboszlai, gelandang Liverpool yang kini dikaitkan dengan kepindahannya menuju Real Madrid. Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan dari pemain asal Hungaria tersebut. Szoboszlai sebelumnya mengungkapkan bahwa belum ada perkembangan berarti dalam pembicaraan kontrak barunya bersama Liverpool, dan situasi itu memunculkan kekhawatiran bahwa ia bisa tergoda hingga pada musim panas nanti. Gelandang yang pernah membela RB Leipzig tersebut terikat kontrak hingga tahun 2028. Meski demikian, bayang-bayang Real Madrid selalu memunculkan kecemasan tersendiri bagi pendukung Liverpool saat ini. Juventus tersungkur dari Galatasaray. Luciano Spalletti menyebut Juventus mundur 3 langkah setelah kalah telak dari Galatasaray. Pelatih Bianconeri itu menyoroti penampilan timnya yang tak mampu mempertahankan keunggulan di babak yang kedua. Bianconeri sempat unggul lebih dahulu di babak pertama sebelum akhirnya membantai 5-2, dan Juventus kini menghadapi misi berat pada leg kedua nanti di Turin. Mereka harus menang dengan selisih minimal 3 gol untuk bisa menjaga lolos ke babak 16 besar. PSG comeback atas Monaco. PSG berhasil membalikkan keadaan dan bisa mengalahkan AS Monaco dengan skor 3-2 pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Gol tuan rumah diciptakan oleh Volarin Balogun, sedangkan PSG membalas 3 gol lewat Desir Douye dan juga Achraf Hakimi. Hasil ini memberikan PSG keuntungan di leg kedua nanti. Monaco kini berada dalam tekanan besar untuk bisa membalikkan keadaan. Jose Mourinho kartu merah, Madrid menang tipis. Real Madrid meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Benfica pada leg pertama playoff Liga Champions. Bermain di Estadio da Luz, Los Blancos menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang dari Vinicius Junior. Dengan hasil ini Madrid hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua nanti di kandang sendiri. Lawan
Melawan rasisme, Alvaro Arbeloa tegaskan dukungan untuk Vinicius. Pelatih Madrid yakni Alvaro Arbeloa menegaskan dukungannya kepada Vinicius Junior menyusul insiden yang kembali menyeret isu rasisme. Ia menekankan bahwa sepak bola perlu bersatu melawan segala bentuk diskriminasi. Pertandingan babak playoff fase gugur Liga Champions antara Madrid versus Benfica yang dimenangkan oleh Madrid setelah Vinicius Junior melaporkan dugaan pelecehan rasisme. Sergio Guirassy menggelar di Sinyal Iduna Park. Borussia Dortmund mengamankan kemenangan krusial saat menjamu Atalanta pada leg pertama playoff babak 16 besar. Bermain di Sinyal Iduna Park, tim tuan Roma menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0 dan menempatkan satu kaki. Bermain di Sinyal Iduna Park, tim tuan Roma menang meyakinkan dengan skor 2-0 dan menempatkan satu kaki di babak berikutnya. Sergio Guirassy menjadi aktor utama kemenangan The Borussia di babak pertama. Kemenangan 2-0 menjadi modal penting bagi pasukan dari Niko Kovac jelang leg kedua yang akan digelar di Bergamo di tanggal 26 Februari.